295 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pada pasien saya, Nyonya D, dengan penyakit glukoma pada gangguan sistem persepsi sensori. Dengan terapi penyakit glukoma menggunakan laser, mikropuls, diode, transkeleral, siklofotokoagulasi. Tempat di Desa Margasari, Kabupaten Tegal. Pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliani, NIM 295 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pada ibu dengan terapi penyakit glukoma menggunakan laser, mikropuls, diode, transkeleral, siklofotokoagulasi. Pada hari Sabtu 4 Juli 2020 bertempat di Desa Margasari, Kabupaten Tegal, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Yang bertujuan umum, setelah dilaksanakan penyuluhan mengenai glukoma, ibu dapat mengerti dan memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan khususnya, ibu dapat memahami pengertian glukoma, penyebab dari glukoma, tanda gejala glukoma, komplikasi glukoma, dan pengobatan glukoma. Di sini saya akan menyampaikan materi dari beberapa penyakit glukoma, yaitu pengertian glukoma, penyebab glukoma, tanda gejala glukoma, komplikasi glukoma, dan pengobatan glukoma. Apakah ibu sudah tahu tentang glukoma itu? Belum? Baik Bu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian glukoma. Glukoma adalah suatu keadaan di mana tekanan bola mata tidak normal atau lebih tinggi daripada normal yang mengakibatkan kerusakan saraf penglihatan dan kebutaan. Glukoma adalah kesamaan kenaikan tekanan intraokuler yang berakhir dengan kebutaan. Glukoma menurut Payan Ludwina 2009 adalah suatu penyakit di mana tekanan intraokuler di dalam bola mata meningkat sehingga terjadi kerusakan pada saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi penglihatan. Penyebabnya menurut Bahtiar Latif ada beberapa faktor risiko glukoma, yaitu ada usia, riwayat keluarga yang terkena glukoma, bisa dari gen, tekanan bola mata, atau kelainan lensa dan obat-obatan. Untuk tanda gejalanya, glukoma itu ada glukoma primer dan glukoma sekunder. Glukoma primer terdiri dari akut dan kronik. Glukoma sekunder disebabkan penyakit mata lain seperti katarak, perubahan lensa kelainan uvea pembedahan. Gejala glukoma akut sangat jelas, yaitu merasa sakit kepala, mata sangat pegal, mual dan muntah, penglihatan akan terasa buram, melihat pelangi di sekitar lampu mata penderita akan terlihat merah. Komplikasi glukoma yang umum terjadi yaitu peningkatan tekanan. Untuk komplikasi glukoma itu, yang umum terjadi yaitu peningkatan tekanan intraokuler akibat glaukoma dapat menyebabkan terjadinya edema kornea, penurunan lapang pandang, hingga kebutaan. Jadi itu bisa mengalami kebutaan. Risiko komplikasi ini terutama pada glaukoma sudut tertutup akut yang harus ditangani dengan segera. Apabila terapi ditunda, iris perifer dapat melekat ke anyaman trabekular atau sineksia anterior sehingga menimbulkan oklusi sudut COA irreversibel yang memerlukan tindakan bedah untuk memperbaikinya. Sedangkan jika tidak diobati akan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan yang progresif, biasanya melalui tahapan blind spot dan bisa menjadi kebutaan total. Jadi jika ibu terkena glukoma, ibu harus cepat ditangani segera mungkin karena berakibat fatal, dapat mengalami kebutaan. Untuk pengobatannya itu ada laser Bu, ada 2 jenis laser yang dapat dilakukan sebagai langkah pengobatan glukoma, yaitu trabekuloplasti dan iritotomi. Trabekuloplasti merupakan tindakan yang biasa dilakukan untuk orang yang mengidap glukoma sudut terbuka, sedangkan iritotomi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengidap glukoma sudut tertutup.
Ibu, saya mau bertanya, apakah ada cara pengobatan yang lain selain dengan melakukan laser? Baik Bu, selain dengan menggunakan laser, di sini juga cara pengobatannya dengan menggunakan obat tetes mata untuk pengidap glaukoma. Penggunaan obat tetes mata baik dilakukan untuk mengurangi pembentukan cairan pada mata karena adanya penekanan. Yang kedua itu bisa dilakukan dengan operasi. Operasi ini dapat ditempuh ketika kasus-kasus yang terjadi sudah tidak lagi dapat disembuhkan. Jadi ibu sudah ibu sudah melakukan pengobatan apapun tapi tidak berhasil, ibu melakukannya dengan operasi. Baik ibu, di sini saya akan mempraktekkan terapi penyakit glaukoma menggunakan laser, mikropus, diode transkleral, siklofotokoagulasi pada ibu. Baik ibu, saya akan mempraktekannya terlebih dahulu ya bu. Permisi Ibu, saya akan melakukan terapi menggunakan laser ini untuk mengurangi pandangan mata Ibu agar jelas mungkin. Baik Bu, di sini saya akan mereview kembali materi yang diberikan oleh saya. Bagaimana menurut Ibu tentang pengertian glaukoma, penyebab dan pengobatannya Bu? Baik, menurut saya pengertian glaukoma itu sendiri adalah suatu penyakit di mana tekanan bola mata meningkat sehingga terjadi kerusakan pada saraf. Penyebab glaukoma itu tergantung dari klasifikasi glaukoma itu sendiri. Namun biasanya disebabkan karena tekanan dalam mata, tekanan intraokuler baik oleh produksi cairan mata yang berlebihan serta akibat terhalangnya saluran pembuangan cairan tersebut. Untuk pengobatannya saya hanya tahu dengan menggunakan laser. Apakah benar? Baik Bu, di sini saya akan mengevaluasi dari penyuluhan ini. Evaluasi strukturnya, ruangan penyuluhan telah dikoordinasikan 1 hari sebelum kegiatan. Peserta diberitahu dan dipersiapkan 10 menit sebelum kegiatan. Media atau leaflet telah dipersiapkan 1 hari sebelum kegiatan. Penyuluh atau pemateri menyiapkan materi 2 hari sebelum kegiatan. Evaluasi prosesnya, peserta dapat mengikuti kegiatan penyuluhan dengan baik. Peserta aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Penyuluh atau pemateri dapat menyampaikan materi dengan baik. Leaflet dibagikan 100%. Evaluasi hasil pada hari ini, setelah dilakukan penyuluhan tentang glaukoma selama 35 menit, Ibu mampu menyebutkan kembali pengertian glaukoma, Ibu mampu menyebutkan kembali penyebab dari glaukoma, dan Ibu mampu menyebutkan kembali pengobatan dari glaukoma. Baik Bu, untuk penyuluhan kali ini saya sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Demikian penyuluhan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.